Halo sahabatku, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaannya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Seperti biasa, Momo sudah siap menemani kalian dengan sebuah kisah baru yang dijamin akan mengaduk-aduk emosi kita semua. Sahabatku, pernah nggak sih kalian merasa begitu bangga dengan pencapaian pasangan? Merasa hidup kalian sempurna karena punya suami yang sukses, mapan, dan dihormati banyak orang? Itulah yang dirasakan oleh Vina, tokoh utama kita kali ini. Dia adalah istri dari seorang Aji, yang dia tahu adalah seorang CEO perusahaan ternama. Hidupnya sempurna, atau begitulah yang dia kira. Sampai satu hari, Vina datang ke kantor megah suaminya. Tapi saat dia bertanya ke Satpam dan menyebut nama suaminya, Satpam itu justru tertawa dan berkata, "Suami Anda CEO? Lihat itu Bu. Suami ibu baru saja keluar." Dan dari situlah, semua kebusukan, semua rahasia yang disimpan suaminya rapat-rapat, akhirnya terbongkar. Duh, Momo aja udah merinding dan gregetan banget ini. Kira-kira apa yang dilihat Vina? Kebohongan apa yang disimpan Aji? Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya lebih dalam, Momo minta dukungannya dulu dong. Biar Momo makin semangat, yuk tekan dulu tombol like di bawah video ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, selamat datang ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan satupun cerita seru dari channel Cerita Momo. Sudah? Kalau sudah, yuk kita absen dulu. Momo mau sapa kalian satu-satu. Langsung ramaikan kolom komen. Tulis nama kalian, asal kota, dan jangan lupa ketik hadir. Jeda singkat, seolah membaca komen. Wah, sudah ramai sekali ya. Terima kasih sahabatku. Baiklah, duduk yang nyaman, siapkan cemilan, kita akan mulai menyelami kisah Vina yang penuh drama dan pelajaran hidup ini. Kita mulai ceritanya. Aroma kopi hitam pekat bercampur dengan wangi parfum maskulin yang mahal, adalah hal yang paling Vina kenali setiap pagi. Ia merapikan dasi suaminya, Aji, sambil tersenyum penuh damba. Di depannya, berdiri seorang pria gagah dengan setelan jas biru dongker paling mahal yang dijahit khusus, kemeja seputih kapas, dan jam tangan perak berkilauan yang menghiasi pergelangan kirinya. Aji adalah definisi sempurna dari kesuksesan. Pagi ini ada rapat direksi besar. Dik, doakan lancar ya. Mungkin Mas pulang agak malam, ada meeting lanjutan dengan investor dari Singapura, ucap Aji dengan suara baritonnya yang tenang dan berwibawa. Vina mengangguk, menggeser sehelai debu tak kasat mata dari bahu jas Aji. Pasti, Mas. Aku selalu doakan yang terbaik. Mas Aji sarapan dulu, aku sudah siapkan roti gandum panggang dan salad buah. Aji menggeleng pelan, tersenyum tipis. Mas minum kopi saja. Nanti sarapan sambil briefing dengan tim di kantor. Terima kasih ya, sayang. Ia mengecup kening Vina singkat, meraih tas kerja kulitnya yang mengkilap, dan melangkah keluar rumah. Vina mengantarnya sampai ke teras. Ia memperhatikan punggung tegap itu masuk ke dalam mobil sedan hitam mengkilap mereka, lalu menghilang di tikungan jalan komplek perumahan elit itu. Vina menghela napas panjang, bukan napas lelah, melainkan napas penuh kepuasan. Ia adalah istri dari Aji, CEO muda di salah satu perusahaan multinasional ternama di ibu kota. Hidupnya, di mata semua orang, adalah sebuah kesempurnaan. Sambil menyeruput sisa teh hangatnya di ruang makan yang lengang, Vina teringat lagi percakapannya di arisan komplek minggu lalu. Ibu-ibu sosialita itu memandangnya dengan campuran rasa iri dan kagum. Mbak Vina ini loh, beruntung banget ya, celetuk Ibu Siska, istri seorang manajer bank. Suaminya CEO, masih muda, ganteng pula. Uang belanjanya pasti nggak berseri. Betul. Lihat aja kulitnya Mbak Vina, makin hari makin kinclong. Perawatannya pasti di klinik VVIP, ya kan, Mbak? Timpal yang lain, berusaha mengorek informasi. Vina hanya tersenyum anggun, jawaban yang selalu ia siapkan sudah di ujung lidah. Ah, ibu-ibu ini bisa saja. Mas Aji itu murni pekerja keras. Saya cuma dukung dari rumah. Yang penting keluarga sehat, alhamdulillah. Namun, jauh di dalam hatinya, Vina mengakui bahwa status itu memabukkan. Status sebagai istri sang CEO,
memberinya tempat terhormat. Ia tak perlu lagi merasa minder seperti dulu, saat ia hanya Vina, gadis biasa dari keluarga sederhana. Meskipun begitu, ada kerikil-kerikil kecil yang terkadang mengganggu pikirannya, detail-detail ganjil yang cepat-cepat ia tepis. Seperti tadi pagi, Aji lagi-lagi menolak sarapan. Sebenarnya, Vina sudah lupa kapan terakhir kali ia melihat Aji makan di rumah dengan lahap. Jika bukan diet yang jadi alasan, pasti sudah makan di luar saat meeting. Tubuh Aji memang terlihat lebih ramping, tapi Vina lebih suka menganggapnya sebagai tuntutan profesional untuk menjaga penampilan. Lalu soal uang. Vina menghela napas lagi, kali ini sedikit berbeda. Tentu, Aji tidak pernah telat memberinya uang bulanan. Jumlahnya besar, cukup untuk membayar semua tagihan rumah mewah ini, cicilan mobil, belanja bahan makanan premium, dan sisa sedikit untuk arisannya. Tapi, Vina harus jujur pada dirinya sendiri, jumlah itu terasa pas-pasan. Pas-pasan untuk ukuran istri seorang CEO. Vina tidak bisa seenaknya membeli tas branded keluaran terbaru setiap bulan seperti yang ia bayangkan pada awalnya. Ia masih harus menghitung-hitung jika ingin perawatan mahal di salon langganannya. Ketika Vina ingin membeli satu set perhiasan berlian yang ia taksir di mall, ia harus menabung dari sisa uang belanjanya selama berbulan-bulan. Mas Aji itu tipe pemimpin yang hemat, Vina, katanya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hatinya. Dia tidak suka foya-foya. Dia sedang menabung untuk masa depan kita, mungkin untuk investasi yang lebih besar. Itu kan bagus. Vina juga ingat, sudah hampir 6 bulan ini Aji selalu menolak jika ia ajak makan malam romantis di restoran fine dining di akhir pekan. Ngapain buang uang di sana? Dik, makanan hotel bintang 5 yang disajikan pas meeting saja sudah bikin Mas bosan. Masakan kamu jauh lebih enak, ujar Aji suatu kali, sambil memijit pelipisnya yang terlihat lelah. Lelah? Ya, suaminya selalu terlihat sangat lelah. Lebih lelah dari yang Vina ingat beberapa tahun lalu saat Aji masih menjabat sebagai manajer. Matanya sering terlihat cekung, walau tertutup kacamata mahal. Punggungnya yang dulu tegap, kini sering Vina dapati sedikit membungkuk saat Aji mengira Vina tidak melihat. Wajar, batin Vina lagi, cepat-cepat menghapus keraguan itu. Memimpin ribuan karyawan, mengambil keputusan bernilai miliaran rupiah, tentu saja stresnya bukan main. Beban di pundaknya pasti sangat berat. Rasa iba dan bangga kembali membuncah di dada Vina, mengalahkan bisikan-bisikan aneh di kepalanya. Suaminya adalah seorang pejuang. Seorang pemimpin hebat. Vina beranjak dari meja makan, ia mulai membersihkan piring kotor bekas sarapan Aji yang hanya tersentuh sedikit. Ia melihat kalender di dinding. Minggu depan adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Vina tersenyum. Ia sudah punya rencana. Ia akan memberikan kejutan termanis untuk CEO kesayangannya itu. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah istri yang suportif, yang mengerti semua pengorbanan suaminya. Semua akan baik-baik saja. Hidupnya sempurna. Tepat 3 hari sebelum rencana kejutan ulang tahun pernikahan Vina, bel rumah berbunyi nyaring di sore hari. Vina, yang sedang bersantai sambil membolak-balik majalah interior, sedikit terkejut. Ia tidak sedang memesan apa-apa, dan Aji pasti belum pulang. Dengan sedikit rasa penasaran, ia membuka pintu. Jantungnya seketika berdebar sedikit lebih kencang. Di depan pintu, berdiri Burini, ibu mertuanya, dengan kacamata hitam besar bertengger di hidung dan sebuah tas tangan kulit yang Vina tahu harganya selangit. Burini? Ya ampun, ibu kenapa nggak telepon dulu mau datang? Vina kan bisa siapkan makanan kesukaan ibu. Sapa Vina, berusaha menyembunyikan keterkejutannya sambil meraih tangan mertuanya untuk disalami. Burini hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ibu kebetulan lewat daerah sini, habis arisan sama istri-istri pejabat. Sekalian saja ibu mampir. Ibu mau lihat, rumah CEO ini sudah seberapa megah sekarang. Katanya, suaranya terdengar datar namun penuh penekanan pada kata CEO. Vina menelan ludah. Ia tahu persis apa arti mampir versi Burini. Itu adalah inspeksi. Ayo, Bu, silakan masuk. Duduk dulu, Vina buatkan teh melati kesukaan ibu ya. Vina mempersilakan dengan sigap. Burini melangkah masuk. Tapi alih-alih duduk di sofa ruang tamu yang empuk,
ia justru berjalan pelan mengelilingi ruangan. Matanya yang tajam mengawasi setiap sudut. Ia menyentuh vas bunga di atas meja, mengusap permukaan lemari pajangan dengan ujung jarinya, lalu berhenti di depan gorden bludru berwarna krem. Gorden ini masih yang lama, ya? Yang kalian beli pas baru pindah dulu? Tanyanya. Iya, Bu. Masih bagus kok. Warnanya kan netral. Jawab Vina, mulai merasa gugup. Bagus sih bagus, Vina. Tapi ini tidak mewah. Ini standar perumahan biasa. Apa kata orang nanti kalau rekan bisnis Aji main ke sini? Mereka bisa pikir bisnis Aji sedang tidak lancar, desis Bu Rini. Tepat saat itu, Vina mendengar suara mobil Aji memasuki garasi. Seperti biasa, Aji pulang dengan wajah lelah. Namun, kelelahannya seketika berubah menjadi ketegangan akut begitu melihat mobil ibunya terparkir di depan. Aji masuk rumah dengan langkah berat. Ibu, tumben kesini? Sapa Aji, berusaha terdengar biasa saja sambil menyalami ibunya. Nah, ini dia CEO-nya baru pulang. Seru Bu Rini, nadanya terdengar menyindir. Aji, ibu ini malu loh. Tadi ibu arisan, teman ibu pamer habis bangun villa di puncak. Suaminya padahal cuma direktur. Lah kamu ini CEO, masa rumahnya begini-begini saja? Aji terdiam, wajahnya yang pucat semakin pasi. Ia melonggarkan dasinya dengan gerakan kaku. Rumah ini kan sudah cukup, Bu. Besar dan nyaman. Cukup itu buat orang biasa, Ji. Bukan buat kamu. Bentak Bu Rini, suaranya meninggi. Ibu tidak mau tahu. Bulan depan, ibu mau rumah ini direnovasi total. Ganti semua perabotnya. Dapurnya pakai marble Italia, lantainya ganti granit yang paling mahal. Biar pantas disebut rumah CEO. Biar ibu juga bangga kalau ajak teman-teman ibu ke sini. Udara di ruangan itu terasa sesak. Vina bisa melihat butir-butir keringat mulai muncul di pelipis Aji, padahal pendingin ruangan menyala penuh. Tapi, Bu itu butuh biaya besar sekali. Aji mencoba bernegosiasi, suaranya lirih, sama sekali tidak terdengar seperti seorang pemimpin perusahaan yang tegas. Biaya? Kamu itu CEO. Masa mikirin biaya segitu saja pusing? Kamu ini pelit sama ibu sendiri, atau memang kamu tidak becus kerja? Tuding Bu Rini. Bukan begitu, Bu. Aji tampak panik. Ia mengepalkan kedua tangannya di sisi tubuh, berusaha mengontrol emosi yang Vina tidak tahu apa. Disinilah Vina melihatnya. Sesuatu yang sangat ganjil. Vina menatap tangan Aji yang terkepal itu. Tangan yang seharusnya mulus, yang setiap hari hanya memegang pulpen mahal dan keyboard laptop, kini terlihat berbeda. Jari jemarinya tampak kaku, dan di punggung tangannya. Vina menyipitkan mata. Itu bukan tangan halus seorang eksekutif. Kulitnya terlihat lebih kasar, dan ada beberapa luka gores kecil yang baru mengering di sekitar buku-buku jarinya. Bahkan di telapak tangannya, samar-samar Vina melihat sesuatu yang tampak seperti kapalan tipis. Mas Aji, tangan kamu kenapa? Vina bertanya pelan, mengalihkan pembicaraan sengit itu. Pertanyaannya membuat Aji dan Bu Rini sama-sama terkejut. Aji buru-buru menarik tangannya, menyembunyikannya di belakang punggung. Wajahnya semakin pias. Tangan? Kenapa memangnya tangan mas? Tanyanya balik, suaranya terdengar gugup. Itu tadi, kayak ada luka gores? Kasar sekali, Vina menatap suaminya dengan cemas sekaligus bingung. Aji tertawa, tapi terdengar sangat dipaksakan. Oh, ini tadi, aduh, tadi di lobi kantor ada dekorasi patung dari besi, tajam. Mas nggak sengaja kesenggol pas buru-buru mau lift. Biasa itu, Dik, nggak apa-apa. Bu Rini mendengus, tidak tertarik dengan obrolan remeh itu. Sudah, jangan bahas yang tidak penting. Pokoknya ibu tidak mau tahu, Aji. Renovasi. Ibu beri waktu 1 bulan untuk panggil tukang. Setelah melontarkan ultimatumnya, Bu Rini menyambar tasnya dan pergi begitu saja, meninggalkan pintu yang terbuka dan keheningan yang memekakan telinga. Vina menatap Aji yang masih berdiri mematung. Penjelasan Aji soal patung besi terasa sangat janggal di telinganya. Sejak kapan seorang CEO berjalan terburu-buru sampai menabrak dekorasi? Dan mengapa luka itu terlihat seperti luka kerja keras, bukan luka kecelakaan kecil?
Aji hanya menunduk, menghindari tatapan Vina, lalu berjalan gontai menuju kamarnya, mengabaikan makan malam yang sudah disiapkan Vina di meja. Malam setelah kunjungan Bu Rini, Aji menjadi lebih pendiam dari biasanya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, bukan lagi dengan laptop seperti biasa, tapi Vina sering mendengarnya mondar-mandir dan berbicara di telepon dengan nada pelan dan tertekan. Vina mencoba bertanya, tapi Aji hanya menjawab, "Biasa, Dik. Masalah cash flow perusahaan, kamu nggak akan ngerti." Jawaban itu, yang dulu terdengar sebagai perlindungan, kini mulai terdengar seperti tembok. Vina memutuskan untuk mengesampingkan kekhawatiran itu sejenak. Ia harus fokus. 3 hari lagi adalah ulang tahun pernikahan mereka. Tuntutan Bu Rini pasti membuat Aji sangat stres. Vina bertekad, kejutannya harus berhasil. Ia tidak hanya akan memberi kejutan, ia akan mengingatkan suaminya bahwa ia memiliki Vina, tempatnya berpulang, apapun masalah kantor yang sedang ia hadapi. Hari itu pun tiba. Ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Pagi itu, Aji berangkat seperti biasa, dengan setelan jas abu-abu tua yang terlihat sangat berwibawa. "Hari ini ada meeting maraton, Dik. Mungkin Mas nggak ingat hari ini hari apa?" kata Aji, wajahnya masih terlihat kuyu di balik senyum paksanya. "Nggak apa-apa, Mas. Yang penting Mas semangat kerjanya." "Hati-hati di jalan," balas Vina, menyembunyikan rencananya dengan senyuman termanis. Begitu mobil Aji hilang dari pandangan, Vina langsung bergerak cepat. Ia tidak memasak makanan biasa. Ia menghabiskan waktu 4 jam di dapur untuk membuat rendang daging sapi premium, hidangan yang paling Aji sukai, resep warisan almarhumah ibunya. Aroma rempah yang kaya memenuhi seluruh penjuru rumah. Ia juga membuat udang saus padang dan tumis kailan bawang putih. Semuanya ia tata dengan cantik di dalam rantang susun stainless steel premium yang baru ia beli khusus untuk hari ini. Pukul 11 siang, Vina selesai. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar ruang tamu. Ia mengenakan dress batik sutra berwarna marun favoritnya, riasan wajah yang natural namun flawless, dan seuntai kalung mutiara sederhana yang Aji berikan saat ulang tahunnya dulu. Ia ingin terlihat sempurna sebagai istri sang CEO yang datang berkunjung. "Mas Aji pasti kaget sekaligus bangga," gumam Vina pada dirinya sendiri, jemarinya memegang erat gagang rantang itu. Vina memesan taksi online premium. Ia sengaja tidak mau merepotkan Aji dengan bertanya di mana harus parkir. Ia ingin ini murni kejutan. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdebar-debar. Ia membayangkan berbagai skenario. Mungkin Aji sedang rapat, tapi sekretarisnya akan menyelinap masuk dan berbisik, "Pak, ada ibu di luar." Lalu Aji akan keluar dengan wajah bingung yang berubah menjadi senyum haru. Atau mungkin Aji sedang sendirian di ruangannya yang besar, dan Vina akan masuk perlahan sambil membawa rantang. Gedung pencakar langit tempat kantor Aji berada menjulang angkuh di depannya. Vina melangkah keluar dari taksi, membetulkan tatanan rambutnya, dan menarik napas dalam. Lobi gedung itu sangat mewah. Lantainya terbuat dari marmer hitam yang mengkilap seperti cermin, pilar-pilarnya tinggi menjulang, dan ada air mancur indoor yang menenangkan di tengah ruangan. Beberapa pria dan wanita berpenampilan eksekutif berjalan cepat sambil berbicara di ponsel, memancarkan aura kesibukan dan kesuksesan. Vina tersenyum bangga. Inilah dunia suaminya. Dunia yang ia bangun dengan kerja kerasnya. Ia melangkah mantap melewati pintu putar kaca, hawa dingin pendingin ruangan langsung menyambutnya. Aroma kopi mahal dan parfum berkelas samar-samar tercium. Vina merasa sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya ia datang ke sini tanpa didampingi Aji. Terakhir kali ia ke sini adalah saat acara peresmian gedung 2 tahun lalu, dan ia datang sebagai pendamping Aji. Ia melihat meja resepsionis yang panjang dan megah di ujung lobi, dijaga oleh 2 wanita cantik berseragam. Namun, untuk menuju ke sana, ia harus melewati pos keamanan kecil di dekat pintu masuk yang dijaga oleh beberapa satpam berseragam biru tua yang tegap. Pasti prosedurnya ketat, batin Vina. Ia menghampiri salah satu satpam yang berdiri paling depan. Seorang pria paruh baya dengan nametak, Yanto, di dadanya. Wajahnya terlihat ramah namun tegas. Vina memasang senyumnya yang paling menawan. "Selamat siang, Pak," sapa Vina sopan. "Saya Vina, istri dari Pak Aji."
Saya mau memberikan kejutan makan siang untuk suami saya. Bisakah saya? Belum selesai Vina berbicara, Pak Yanto sudah mengerutkan keningnya, memotong ucapan Vina dengan nada bingung. Ibu istri siapa? Maaf. Pak Aji, Pak. CEO perusahaan ini, ulang Vina, sedikit kaget karena satpam itu tidak langsung mengenalinya atau nama suaminya. Pak Yanto terdiam sejenak, lalu matanya memindai Vina dari atas ke bawah. Vina merasa sedikit tidak nyaman. Satpam itu menatap rantang yang dibawanya, lalu ke dres sutranya, seolah Vina adalah pemandangan yang aneh. Istri Pak Aji. CEO? Tanya satpam itu sekali lagi, nadanya datar. Iya, Pak, jawab Vina, senyumnya mulai kaku. Ruangannya di lantai 50. Kan? Saya bisa titip kartu akses atau... Tiba-tiba, Pak Yanto tertawa. Bukan tawa terbahak-bahak, tapi tawa kecil yang meremehkan, tawa yang membuat darah Vina berdesir. CEO, ulang Pak Yanto. Wajah ramahnya hilang, digantikan oleh ekspresi geli yang tak tertahankan. Jantung Vina mulai berdebar tidak karuan. Ada yang salah. Sangat salah. Suami ibu CEO, kata Pak Yanto, kali ini suaranya sedikit lebih keras, menarik perhatian beberapa orang yang lewat. Lihat itu, Bu. Suami ibu baru saja keluar lewat pintu samping. Kata-kata Pak Yanto menusuk Vina seperti ribuan jarum es. Tawa kecil yang meremehkan itu berdengung di telinganya, meredam suara air mancur dan hiruk-pikuk lobi yang sibuk. Darah serasa surut dari wajah Vina. Ia yakin telinganya salah dengar. Ia pasti salah memahami situasi. Bapak pasti salah orang. Bisik Vina, suaranya bergetar. Genggamannya pada rantang-rantang berisi rendang itu, mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Suami saya Pak Aji. Aji. CEO perusahaan ini. Tidak mungkin. Pak Yanto mendengus, tawa gelinya langsung hilang, berganti dengan tatapan yang Vina tidak bisa artikan. Itu campuran antara kasihan dan sedikit jengkel. Saya tidak salah orang, Bu, kata Pak Yanto. Suaranya kini datar dan tegas. Setiap hari saya lihat orangnya. Itu, ibu lihat sendiri. Pintu loading dock di samping sana, yang dekat truk sampah. Mau tidak mau, Vina memutar lehernya dengan kaku. Matanya mengikuti arah telunjuk satpam itu. Pandangannya menyeberangi area parkir VIP yang lengang, melewati taman kecil, menuju sebuah pintu besi besar yang terbuka. Dan di sanalah dunianya seakan berhenti berputar. Jantungnya terasa seperti diremas. Di sana, di bawah terik matahari siang yang menyengat, berdiri seorang pria. Pria itu bukan Aji gagah yang ia antar ke depan pintu pagi tadi. Pria itu tidak memakai jas abu-abu tua yang licin. Pria itu memakai seragam office berwarna biru kusam yang terlihat kebesaran di tubuhnya yang kurus. Pria itu sedang membungkuk, dengan susah payah mendorong sebuah gerobak sampah beroda besar yang penuh dengan kantong-kantong plastik hitam, mengarahkannya ke sebuah truk pengangkut sampah yang sedang menunggu. Napas Vina tercekat di tenggorokan. Itu, tidak mungkin. Pria itu berhenti sejenak untuk menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya yang kotor. Dan saat itulah ia sedikit berbalik, memperlihatkan profil wajahnya dengan jelas. Itu Aji. Suaminya. Tidak salah lagi. Rantang susun premium itu tiba-tiba terasa seberat 1 ton batu. Vina nyaris menjatuhkannya. Tubuhnya gemetar hebat. Dres batik sutra seharga jutaan rupiah yang ia kenakan kini terasa seperti kostum badut yang konyol. Di sini ia berdiri, berdandan seperti istri seorang miliuner, sementara suaminya sedang mengangkut sampah. Rasa malu yang luar biasa membakarnya. Ia bisa merasakan tatapan Pak Yanto di punggungnya. Ia merasa seolah-olah semua eksekutif yang berlalu lalang di lobi mewah itu berhenti, menatapnya, dan menertawakannya. Menertawakan kebodohannya. Suami ibu itu, Aji, kan? Pak Yanto bertanya lagi, kali ini nadanya lebih pelan, seolah memastikan. Aji, OB di basement? Dia memang setiap pagi titip tas jasnya di pos saya, Bu. Dia ganti baju di toilet belakang. Sebuah kepingan puzzle terakhir jatuh dengan bunyi yang memekakan telinga. Jas, tas kerja kulit, sepatu mahal. Lalu Vina teringat sesuatu. Tangan Aji. Tangan yang kasar.
luka goresan, kapalan tipis, dekorasi patung besi, desis Vina pada dirinya sendiri. Bohong. Semua bohong. Tangan itu kasar bukan karena memegang pulpen, tapi karena memegang gagang pel dan mendorong gerobak ini. Luka gores itu bukan dari patung, tapi mungkin dari kawat atau sampah tajam. Tiba-tiba, semua keanehan selama setahun terakhir menjadi masuk akal. Aji menolak sarapan. Diet. Bosan makanan hotel. Ya Tuhan, dia mungkin tidak punya uang untuk membeli makan siang di kantin mahal gedung ini. Dia mungkin hanya makan nasi bungkus murah di basement. Aji pulang larut malam. Meeting maraton. Lembur investor. Dia bukan lembur rapat, dia lembur membersihkan lantai kantor yang sudah kosong. Dia lembur mencuci toilet eksekutif. Aji menolak makan malam di luar. Masakan kamu lebih enak. Bukan. Dia terlalu lelah. Dia terlalu lelah secara fisik untuk bersandiwara lagi di depan publik. Uang bulanan yang pas-pasan. Tentu saja pas-pasan. Gaji seorang office boy tidak akan pernah bisa menopang gaya hidup seorang istri CEO yang ia ciptakan. Dan Bu Rini, tuntutan Bu Rini untuk merenovasi rumah. Ya Tuhan. Vina kini mengerti mengapa wajah Aji sepucat itu. Itu bukan stres karena memikirkan cash flow perusahaan. Itu adalah kepanikan murni seorang pria yang dituntut membangun istana, padahal ia nyaris tak sanggup membeli batu batanya. Bu? Suara Pak Yanto menyadarkan Vina dari kengeriannya. Vina tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik badan. Ia tidak menangis. Belum. Matanya terlalu kering karena syok. Ia hanya berjalan cepat. Langkahnya yang tadi anggun kini berubah menjadi langkah tergesa-gesa orang yang melarikan diri. Ia tidak peduli jika ia menabrak seseorang. Ia harus keluar dari gedung itu. Keluar dari kebohongan ini. Bu, rantangnya. Vina samar-samar mendengar Pak Yanto memanggil, tapi ia tidak peduli. Ia menerobos pintu putar kaca, kembali ke udara Jakarta yang panas dan pengap. Udara itu terasa menampar wajahnya, menyadarkannya bahwa ini semua nyata. Ia berdiri gemetar di tepi jalan, rantang rendang itu masih di tangannya, kini menjadi simbol kebodohannya. Ia menatap gedung pencakar langit itu, gedung yang tadi pagi ia pandang dengan bangga. Kini gedung itu terlihat seperti monster raksasa yang menertawakan kehancurannya. Semua kebusukannya terbongkar. Dan Vina tahu, ia harus melakukan sesuatu. Vina tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di tepi jalan raya. Kakinya bergerak sendiri, menembus kerumunan orang-orang yang sibuk, namun Vina merasa berada di dalam gelembung kedap suara. Satu-satunya yang nyata adalah cengkeraman tangannya yang sakit pada gagang rantang dan bayangan Aji, suaminya, CEO-nya, yang sedang mendorong gerobak sampah. Bayangan itu berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak, diiringi tawa sinis Pak Yanto. Sebuah taksi berhenti di depannya. Entah ia yang memanggil, atau sopir itu melihat tatapan matanya yang kosong. Mau kemana, Bu? Tanya sopir itu. Vina membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya menatap sopir itu dengan nanar. Sopir itu, melihat penampilan Vina yang mewah dan rantang makanan yang dibawanya, mencoba lagi dengan lebih ramah. Habis antar makanan buat suami ya, Bu? Wah, romantis sekali. Mau pulang sekarang? Romantis. Kata itu menghantam Vina. Ia baru saja akan merayakan cinta, tapi yang ia temukan adalah kebusukan. Akhirnya, Vina berhasil menyebutkan alamat rumahnya. Perjalanan pulang terasa seperti neraka. Vina duduk kaku di kursi belakang. Ia menatap keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit yang biasanya ia pandangi dengan kagum, kini terlihat seperti monumen-monumen kebohongan. Ia melihat billboard besar yang mengiklankan jam tangan mewah, jam tangan yang sama persis seperti yang dipakai Aji. Vina tertawa getir. Jam itu? Apakah itu juga palsu? Penghinaan. Itulah yang Vina rasakan. Penghinaan yang begitu pekat hingga ia merasa mual. Ia telah dibohongi. Bukan sehari, bukan sebulan. Ini sudah berlangsung lama. Aji telah menyulapnya menjadi badut. Ia membayangkan lagi wajah ibu-ibu arisan yang menatapnya penuh iri. Wajah Bu Rini yang menuntut dengan angkuh.
Mereka semua menertawakannya di belakang punggung. Mereka semua pasti tahu. Tidak, tidak mungkin. Aji terlalu pintar untuk membiarkan kebohongan ini bocor. Ini adalah rahasia yang ia jaga sendirian. Lalu, rasa penghinaan itu perlahan surut, digantikan oleh gelombang kesedihan yang menghancurkan. Mengapa Aji melakukan ini? Mengapa ia harus berbohong sampai sejauh ini? Apakah Aji begitu malu dengan Vina, hingga ia harus menciptakan identitas palsu? Atau, apakah Aji begitu malu dengan dirinya sendiri? Vina teringat lagi tangan kasar itu. Keringat di dahi. Wajah pucat saat dituntut oleh ibunya sendiri. Taksi berhenti di depan rumah megah mereka. Rumah, Sio. Vina membayar ongkos taksi dengan tangan gemetar, lalu melangkah keluar. Rumah itu tampak asing. Dingin. Bukan lagi istana impiannya. Ini adalah panggung sandiwara yang dibangun di atas tumpukan sampah yang didorong Aji setiap hari. Vina masuk ke dalam rumah. Sunyi. Aroma rendang yang tadi pagi terasa begitu harum, kini menusuk hidungnya, membuatnya ingin muntah. Dengan gerakan kasar, Vina membanting rantang susun itu ke atas meja marmer di dapur. Bunyi dentingannya memekakkan telinga. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering di taksi. Yang tersisa kini adalah kekosongan yang dingin dan rasa penasaran yang membakar. Ia harus tahu. Ia harus melihat bukti kebohongan itu dengan mata kepalanya sendiri. Vina tidak menuju kamar tidur mereka. Ia berjalan lurus ke ruang kerja Aji. Ruangan yang selalu Aji banggakan. Tempat Mas mengambil keputusan miliaran rupiah. Begitu Aji selalu berkata. Ruangan itu selalu terkunci. Aji bilang, isinya dokumen rahasia perusahaan, tidak boleh ada yang masuk selain dirinya. Vina tahu di mana Aji menyimpan kunci cadangannya. Di dalam kaleng biskuit tua di rak paling atas lemari dapur, tempat yang Vina tidak akan pernah sangka. Tangannya meraih kunci kecil itu. Jantungnya berdebar kencang saat ia memasukkan kunci ke lubang pintu. Klik. Pintu terbuka. Vina mendorong pintu itu perlahan. Ruangan itu gelap. Ia menyalakan lampu. Dan ia membeku. Ini bukan ruang kerja seorang CEO. Tidak ada meja kayu mahoni yang besar. Tidak ada kursi kulit yang empuk. Tidak ada rak buku yang penuh dengan buku-buku bisnis internasional. Ruangan itu nyaris kosong. Di sudut ruangan, hanya ada satu meja lipat kecil dan kursi plastik. Di atas meja itu, tidak ada laptop canggih. Hanya ada buku catatan kecil yang sudah lecek, dan beberapa tumpukan kertas tagihan. Tagihan kartu kredit, tagihan cicilan mobil, tagihan KPR rumah. Mata Vina beralih ke sudut lain. Di sana, tergantung di sebuah rak jemuran handuk yang sudah karatan, Vina melihatnya. 2 setel seragam office berwarna biru kusam, persis seperti yang Aji pakai tadi. Seragam itu tergantung rapi, sudah dicuci dan disetrika. Di bawahnya, tergeletak sepasang sepatu safety butut berwarna hitam, solnya sudah hampir terbelah. Vina berjalan mendekat seperti orang linglung. Ia menyentuh kain kasar seragam itu. Masih tercium samar aroma deterjen murah bercampur keringat. Ini adalah seragam kerja suaminya. Lalu matanya menangkap sebuah tas ransel dekil yang tergeletak di lantai, di bawah meja. Tas yang tidak pernah Vina lihat sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Vina membukanya. Di dalamnya, terlipat dengan sangat rapi, adalah setelan jas abu-abu tua yang Aji pakai pagi tadi. Lengkap dengan kemeja putihnya. Di sampingnya, ada sebotol kecil parfum maskulin mahal, parfum yang sama yang Vina cium aromanya setiap pagi. Inilah perlengkapan sandiwaranya. Jas dan parfum untuk berangkat, ransel dan seragam untuk bekerja. Vina terduduk lemas di lantai yang dingin. Ia memeluk seragam OB itu. Kali ini, ia tidak bisa menahannya lagi. Ia tidak merasa marah. Ia tidak merasa dibohongi. Ia hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Ia menangis tanpa suara, menangisi suaminya, menangisi kebohongan tragis yang menopang hidup mereka, dan menangisi dirinya sendiri yang terlalu buta untuk melihat kebenaran yang ada tepat di depan matanya. Vina tidak tahu sudah berapa lama ia terduduk di lantai yang dingin itu, memeluk seragam kerja suaminya yang kusam. Waktu serasa berhenti berputar di dalam ruang kerja palsu Aji. Cahaya matahari sore yang tadi masuk lewat celah jendela,
perlahan berubah menjadi jingga, lalu merah, dan akhirnya padam, digantikan kegelapan malam yang pekat. Rumah besar itu terasa hampa dan senyap. Batik sutra yang ia kenakan untuk merayakan cinta, kini terasa kaku dan gatal di kulitnya. Riasan wajahnya sudah luntur oleh air mata yang mengering, meninggalkan jejak perih di pipinya. Tapi Vina tidak beranjak. Ia tidak menyalakan lampu, tidak juga bangkit untuk membersihkan diri. Ia hanya duduk di sana, di antara bukti-bukti kebohongan Aji. Seragam office bau itu, sepatu butut yang solnya nyaris terbelah, dan tas ransel dekil yang kini tergeletak di sampingnya, semua menjadi saksi bisu kehancurannya. Di dapur, di atas meja marmer yang mewah, rantang susun berisi rendang ulang tahun pernikahan itu mendingin. Aroma rempah yang tadi pagi begitu membanggakan, kini terasa menyengat dan memuakan. Cinta yang ingin ia rayakan, ternyata dibangun di atas panggung sandiwara yang rapuh. Pikirannya melayang. Ia membayangkan lagi wajah Pak Yanto yang tertawa. Tawa itu menggema di kepalanya. Lalu ia membayangkan Aji, mendorong gerobak sampah di bawah terik matahari, menyeka keringat dengan seragam birunya. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu lakukan ini?" Rasa iba yang sempat muncul, kini kembali bersaing dengan rasa penghinaan yang luar biasa. Ia merasa bodoh, tertipu mentah-mentah. Selama ini ia memamerkan statusnya sebagai istri CEO kepada semua orang, padahal di saat yang sama, suaminya sedang membersihkan kotoran orang lain. Pukul 7 malam. Vina mendengar suara gerbang depan dibuka, diikuti oleh deru mesin mobil yang dimatikan. Jantungnya mulai berdebar kencang, memompa darah dingin ke seluruh tubuhnya. Itu Aji. Dia pulang. Terdengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu depan. Klik. Pintu terbuka. "Assalamualaikum. Dik, Mas pulang." Suara Aji terdengar seperti biasa. Tenang, berwibawa, dan lelah. Sangat lelah. Hening. Vina mendengar Aji melangkah masuk. Langkah kakinya terhenti di ruang tamu. "Loh, kok gelap?" Suara Aji terdengar bingung. Biasanya, Vina akan menyambutnya di depan pintu, lampu rumah sudah menyala terang, dan aroma makan malam tercium. Malam ini, rumah itu segelap gua. "Vina? Dik? Kamu di mana?" Aji mulai terdengar cemas. Ia pasti mengira FT-strinya sedang di kamar mandi atau di dapur. Vina tetap diam. Ia masih duduk di lantai ruang kerja, dalam kegelapan. Terdengar langkah kaki Aji yang tergesa-gesa menyusuri ruang keluarga. "Sayang, kamu di kamar?" Lalu, langkah itu berhenti total. Tepat di depan lorong menuju ruang kerja. Aji pasti melihatnya. Sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Pintu ruang kerja itu, ruangan terlarangnya, kini terbuka sedikit. Dan di celah pintu itu, tidak ada cahaya. Vina mendengar Aji menelan ludah. Suara itu terdengar jelas di keheningan rumah. Kaki-kaki itu melangkah lagi, kali ini jauh lebih pelan, penuh keraguan. Mendekat, Aji mendorong pintu itu perlahan. "Vina, kamu ngapain di sini Gela?" Kalimatnya terputus. Tangan Aji meraba saklar di dinding. Klik. Lampu neon di langit-langit berkedip sekali, lalu menyala terang. Menyinari segalanya. Aji membeku di ambang pintu. Jas abu-abu tuanya masih terpasang rapi, dasinya sedikit longgar. Ia masih memegang tas kerja kulitnya. Wajah, CEO-nya yang tampan langsung berubah pucat pasi, lebih pucat dari kemeja putih yang ia kenakan. Matanya melompat-lompat panik. Dari Vina yang duduk di lantai, ke seragam OB di pangkuan Vina, ke sepatu butut di sampingnya, lalu ke ransel dekil yang terbuka. Wajah Aji adalah topeng porselen yang baru saja retak 1000. "Vina?" bisiknya. Nama istrinya terdengar seperti napas terakhir orang yang tercekik. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu?" Aji mencoba berbohong. "Satu kali terakhir. Ini kan ruang kerja Mas, dokumen rahasia." Vina perlahan mengangkat kepalanya. Matanya kering, merah, dan kosong. Ia tidak menangis lagi. "Dokumen rahasia?" ulang Vina. Suaranya serak, dingin, dan sama sekali tidak ia kenali. Dengan gerakan yang lambat dan kaku,
Vina bangkit berdiri. Dress sutranya berdesir. Ia membiarkan seragam OB itu jatuh dari pangkuannya ke lantai. Ia melangkah mendekati Aji. Suaminya itu secara refleks mundur selangkah, menabrak kusen pintu. "Aku datang ke kantormu hari ini, Mas," kata Vina pelan. Mata Aji terpejam sesaat. Kalimat itu adalah vonis mati. "Aku bawa rendang kesukaan kamu. Untuk ulang tahun pernikahan kita," lanjut Vina. Ia menunjuk ke arah dapur dengan dagunya. "Aku dandan cantik. Aku bangga sekali. Aku mau kasih kejutan untuk suami CEO-ku yang hebat." Aji mulai gemetar. Tas kerjanya terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan bunyi tumpul. "Tapi kejutannya malah aku yang dapat." Vina tertawa. Tawa yang mengerikan, tanpa humor, penuh dengan rasa sakit. "Satpam di depan menertawakan aku. Dia bilang, 'Suami ibu CEO?' Lihat itu, suami ibu lagi dorong gerobak sampah." "Vina, aku bisa jelaskan." "Vina." Aji mengulurkan tangannya, mencoba meraih Vina, tapi Vina mundur selangkah. "Jelaskan apa?" Suara Vina tiba-tiba naik 1 oktav, memecah keheningan. "Jelaskan kenapa jas kamu wangi parfum mahal, tapi di ransel ini ada seragam bau keringat." Vina menendang sepatu butut itu ke arah kaki Aji. "Atau jelaskan soal ini. Tangan kamu kapalan dan luka-luka, kamu bilang kena patung besi di lobi." "Patung besi, Mas? Atau gagang pel?" "Vina, dengarkan aku dulu, Ibu." "Jangan bawa-bawa nama Ibu," teriak Vina. "Ibu kamu menuntut renovasi rumah mewah, dan kamu iakan. Kamu iakan, padahal kamu. Vina menunjuk suaminya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan jari gemetar. "Jadi, gimana meeting maraton hari ini?" tanya Vina, nadanya penuh sarkasme yang mematikan. "Lancar? Proyek mana yang disetujui investor? Proyek membersihkan toilet lantai berapa?" "Semua kebusukannya terbongkar." "Mas, kamu pembohong," jerit Vina. Kali ini, air matanya tumpah ruah. Aji tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pertahanannya hancur. Wajahnya yang pucat kini basah oleh air mata. Di depan pintu ruang kerja palsunya, Aji, sang CEO, palsu, akhirnya runtuh. Ia tidak bersimpuh. Ia melorot di kusen pintu, terduduk di lantai di antara tas kerja kulit dan seragam OB-nya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya yang kasar. Bahu pria itu berguncang hebat. Vina mendengar tangisan yang tertahan, tangisan putus asa dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya, terutama harga dirinya. Tangisan Aji adalah satu-satunya suara di rumah itu. Bukan tangisan pelan seorang pria yang menyesal, tapi tangisan yang meledak, tangisan putus asa dari seseorang yang sudah terpojok di ujung jurang. Pria yang setiap pagi Vina pandangi dengan bangga, CEO-nya yang gagah, kini luruh di lantai dalam balutan jas mahal, memeluk kakinya sendiri seperti anak kecil yang ketakutan. Wajahnya terbenam di lutut, bahunya berguncang hebat, meruntuhkan semua pilar wibawa yang telah ia bangun. Vina berdiri mematung. Kemarahannya yang tadi meledak-ledak, kini berganti menjadi rasa beku yang aneh. Ia menatap puncak kepala suaminya. Ia ingin berteriak lagi. Ia ingin memukul. Ia ingin melempar seragam OB itu ke wajah Aji. Tapi ia tidak bisa bergerak. 1 tahun, bisik Vina. Suaranya serak. Kamu melakukan ini selama 1 tahun, Mas?" Pertanyaan itu membuat tangisan Aji sedikit mereda, digantikan oleh isakan yang lebih menyakitkan. Perlahan, Aji mengangkat wajahnya. Pemandangan itu menghancurkan Vina dengan cara yang berbeda. Wajah Aji basah oleh air mata dan keringat. Matanya merah dan bengkak. Riasan, CEO-nya luntur. Yang Vina lihat bukanlah Aji suaminya, tapi seorang pria asing yang hancur lebur. "Maaf, Vina, maaf." Hanya itu kata yang keluar dari bibirnya yang gemetar. "Aku nggak butuh maaf kamu," sentak Vina, rasa perih itu kembali membakar dadanya. "Aku butuh penjelasan. Kenapa? Kenapa kamu harus bohong sejauh ini? Kamu anggap aku apa?" Aji menggeleng lemah. Ia mencoba menarik napas di antara isakannya. Aku di PHK, Vina."
Pengakuan itu akhirnya terucap. Kata-kata itu menggantung di udara pekat ruang kerja palsu itu. Setahun yang lalu, lanjut Aji, suaranya kini lirih, nyaris berbisik, seolah menceritakan aib terbesarnya. Perusahaan restrukturisasi besar-besaran. Efisiensi. Aku kena. Posisiku sebagai manajer dihilangkan. Manajer. Bukan CEO. Vina mencatat itu dalam hatinya. Jadi, kebohongan itu sudah berlapis-lapis bahkan sebelum PHK terjadi. Aji tidak pernah menjadi CEO. Dia hanya manajer. Tapi Bu Rini dan mungkin Aji sendiri, dan Vina juga, telah memoles jabatan itu menjadi sesuatu yang lebih megah. Aku malu. Aji menunduk, menatap lantai yang dingin. Aku malu bilang ke kamu. Aku malu. Aku gagal. Gagal? Vina tertawa getir. Jadi kamu lebih memilih jadi pembohong daripada terlihat gagal di mata aku. Bukan cuma kamu, Vina, tapi ibu. Suara Aji tiba-tiba meninggi, bercampur frustrasi. Kamu tahu sendiri Ibu Rini seperti apa. Suksesku itu harga dirinya. Dia pamer ke semua orang kalau anaknya pimpinan perusahaan. Kalau aku bilang aku dipecat, itu akan membunuhnya. Itu akan membunuhku. Aji merangkak sedikit, meraih ujung dress sutra Vina, tapi Vina menariknya dengan kasar. Aku coba cari kerja lagi, Vina. Sumpah. Aku kirim ratusan lamaran. Tapi nggak ada panggilan. Pasar kerja susah. Nggak ada yang mau terima manajer umur 40-an dengan gaji tinggi. Sementara tagihan terus datang. Aji menunjuk tumpukan amplop di meja lipatnya. Cicilan rumah ini, cicilan mobil yang kamu pakai, uang arisan kamu, uang yang selalu ibu minta. Semua nggak berhenti, Vina. Lalu aku lihat lowongan itu. Bisik Aji, wajahnya penuh kenangan pahit. Di gedung yang sama. Cleaning service. OB. Gengsiku hancur, Vina. Hancur. Tapi aku butuh uang. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Vina terdiam. Ia membayangkan suaminya, mantan manajer, melamar pekerjaan sebagai office boy di kantornya sendiri. Setiap hari itu neraka. Aji terisak lagi. Aku berangkat pagi buta. Aku ganti jas ini dengan seragam itu di pos satpam. Pak Yanto kasihan sama aku, dia izinkan aku titip tas di sana. Vina kini mengerti tatapan kasihan Pak Yanto. Itu bukan kasihan padanya, itu kasihan pada suaminya. Aku harus membersihkan toilet yang dulu aku pakai. Lanjut Aji, suaranya pecah. Aku harus mengepel lantai, yang dulu aku injak dengan sepatu mahal. Aku harus menunduk, di depan mantan anak buahku yang pura-pura nggak kenal aku. Kamu tahu rasanya, Vina? Vina memejamkan matanya. Aku menolak sarapan kamu, karena aku harus hemat. Uang makanku cuma cukup buat nasi bungkus di basement. Aku pulang malam, bukan karena meeting, tapi karena aku ambil shift malam. Ngoj. Apa saja aku kerjakan, Vina, asal dapur tetap mengepul. Asal sandiwara ini tetap jalan. Aji menatap Vina dengan mata putus asa. Jas ini, parfum ini bukan buat bohongi kamu. Ini buat bohongi diriku sendiri. Ini topengku. Setiap pagi aku pakai ini, aku masih bisa merasa jadi laki-laki. Aku masih bisa lihat kamu senyum bangga. Aku masih bisa bilang ke ibu kalau semuanya baik-baik saja. Tanganmu, bisik Vina, teringat luka dan kapalan itu. Aji menatap kedua telapak tangannya yang kasar. Bahan kimia pembersih lantai itu keras, dik, dan mendorong gerobak sampah itu lebih berat dari yang kamu kira. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Pengakuan itu sudah selesai. Semua kartu sudah terbuka. Kebusukan yang Vina kira adalah perselingkuhan atau penipuan, ternyata adalah sebuah tragedi tentang harga diri seorang pria yang hancur lebur. Vina menatap Aji, pria yang menangis di lantai itu. Dia bukan pembohong yang licik. Dia adalah pria yang kalah. Pria yang terlalu takut untuk jujur, terlalu terbebani oleh ekspektasi. Ekspektasi dari ibunya. Dan, Vina harus jujur, ekspektasi darinya juga. Amarahnya yang tadi membara, kini padam. Padam total. Digantikan oleh Vina tidak tahu apa namanya. Bukan lagi iba,
Bukan juga cinta. Itu adalah kehampaan yang luar biasa. Dingin dan kosong. Vina berbalik badan, melangkah keluar dari ruang kerja palsu itu, meninggalkan Aji yang masih terisak di antara seragam dan jas mahalnya. Vina melangkah keluar dari ruang kerja palsu itu, meninggalkan Aji yang masih luruh di antara puing-puing kebohongannya. Ia tidak berjalan ke kamar tidur mereka. Ia berjalan lurus ke dapur. Di atas meja marmer yang dingin, rantang susun premium itu masih tergeletak. Rendang ulang tahun pernikahan. Masakan yang ia siapkan dengan cinta, kini terasa seperti simbol kebodohannya. Dengan gerakan mekanis, Vina membuka tutup rantang itu. Aroma rempah yang pekat langsung menyeruak. Tanpa ekspresi, Vina mengangkat susunan rantang itu, berjalan ke tempat sampah di sudut dapur, dan menumpahkan semuanya. Daging rendang, udang saus padang, kailan bawang putih, semua kerja kerasnya pagi tadi, masuk ke dalam kantong plastik hitam. Bunyi jatuhnya makanan itu terdengar memekakan telinga di rumah yang sunyi. Di lorong, Vina bisa mendengar isak tangis Aji terhenti sesaat. Kaget oleh suara itu, lalu berlanjut lagi, lebih pelan, lebih putus asa. Vina mencuci rantang itu di wastafel. Ia menggosoknya kuat-kuat, berulang-ulang, seolah sedang mencoba menggosok bersih noda kebohongan yang menempel di seluruh hidupnya. Air mengalir deras, tapi Vina tidak merasa lebih bersih. Malam itu, mereka tidak tidur di kamar yang sama. Vina bahkan tidak masuk ke kamar tidur utama. Ia mengambil bantal dari sofa ruang tamu dan tidur di sana, dalam balutan dress sutra yang kini terasa kotor dan lecek. Aji, setelah berjam-jam terduduk di lantai, akhirnya beringsut masuk ke kamar tamu, kamar yang paling kecil, seolah ia tidak pantas lagi menempati kamar utama. Tidak ada kata lagi yang terucap. Rumah megah itu telah berubah menjadi kuburan yang dingin. Keesokan paginya, Vina terbangun dengan tubuh kaku dan leher yang sakit. Ia masih di sofa. Rumah itu senyap. Aji pasti tidak berangkat kerja. Sandiwaranya sudah selesai. Vina duduk terdiam, menatap kosong ke arah taman depan. Ia merasa hampa. Marahnya sudah habis tadi malam, berganti menjadi kekosongan yang menyedihkan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Cerai? Marah? Memaafkan? Semuanya terasa mustahil. Pukul 10 pagi, saat Vina sedang membuat secangkir teh tawar untuk meredakan mual di perutnya, bel rumah berbunyi. Ding dong. Ding dong. Nyaring, tidak sabaran, dan penuh arogansi. Jantung Vina mencelos. Ia tahu siapa pemilik gaya menekan bel seperti itu. Ia mendengar suara langkah kaki panik dari kamar tamu. Aji keluar dengan wajah bengkak dan mata merah. Ia masih mengenakan kemeja kusut yang ia pakai kemarin. Vina itu ibu, bisik Aji, suaranya serak dan penuh ketakutan. Tolong, Vina jangan bilang apa-apa dulu aku mohon. Vina menatap suaminya. Pria itu sudah hancur, dan ia masih lebih takut pada ibunya daripada pada kehancuran rumah tangganya sendiri. Ding dong, ding dong. Aji, Vina, buka pintunya. Kalian ini niat renovasi tidak? Sih? Ibu sudah bawa desainer interiornya? Teriak sebuah suara dari luar. Mata Aji terbelalak ngeri. Desainer interior? Hari ini? Sebelum Vina sempat bereaksi, Aji sudah berlari kecil ke depan dan membuka pintu. Bu Rini melenggang masuk. Ia mengenakan kaftan sutra berwarna hijau zamrud, perhiasannya berkilauan. Di belakangnya, mengekor seorang pria rapi membawa map gambar besar. Nah, ini dia, seru Bu Rini, tidak menyadari atmosfer kuburan di rumah itu. Kenalkan, ini Pak Dimas. Dia yang akan menyulap rumah standar ini jadi istana. Ayo, Pak Dimas, langsung diukur saja ruang tamunya, gorden jelek ini harus. Kalimat Bu Rini terhenti. Ia akhirnya menatap kedua orang di depannya. Vina, berdiri kaku di dekat dapur dengan piyama kusut, wajah sembab, dan mata kosong. Dan Aji. Bu Rini menyipitkan mata. Kamu kenapa belum ke kantor? Jam segini? Dan ya ampun, kamu pakai baju apa ini? Kucel sekali. Kamu sakit? Aji menelan ludah. Ia tampak seperti rusa yang terpojok lampu sorot. Ibu. Aku.
Pasti gara-gara kamu, ya? Tudingan Bu Rini langsung beralih ke Vina. Kamu apakan anakku? Kamu pasti menuntut yang aneh-aneh lagi, kan? Kamu yang bikin dia stres sampai sakit begini. Aji panik. Bukan, Bu. Bukan Vina. Ini aku. Sudah, Aji, kamu diam, potong Bu Rini. Ibu tahu Vina ini banyak maunya. Dia pasti minta perhiasan baru atau mobil baru lagi, kan? Kamu jangan terlalu manjakan dia, Ji. Fokus saja ke renovasi rumah ini dulu, biar ibu bangga. Vina, yang sejak tadi dia mematung, tiba-tiba tertawa. Tawa yang kering, serak, dan penuh rasa sakit. Tawa itu membuat Aji, Bu Rini, dan Pak Dimas sang desainer terlonjak kaget. Bangga? Ulang Vina, suaranya dingin menusuk. Ibu mau bangga? Vina, jangan. Bisik Aji, memohon. Kenapa, Mas? Vina menatap Aji dengan tajam. Takut ibu kesayanganmu ini tahu kebenarannya. Kebenaran apa maksud kamu? Bentak Bu Rini, mulai merasa ada yang tidak beres. Vina tidak menjawab Bu Rini. Ia berjalan melewati mereka. Langkahnya mantap menuju ruang kerja palsu Aji. Ia membuka pintunya lebar-lebar. Ruangan itu masih berantakan. Seragam OB, sepatu butut, dan ransel dekil itu masih tergeletak di lantai, tempat Vina melemparkannya tadi malam. Vina mengambil seragam biru kusam yang paling kotor. Ia berjalan kembali ke ruang tamu. Bu Rini menatapnya dengan bingung sekaligus marah. Pak Dimas sudah mundur perlahan ke dekat pintu, merasa salah waktu. Dengan sekuat tenaga, Vina melemparkan seragam kotor itu. Tepat ke kaki Bu Rini. Seragam itu mendarat di atas karpet Persia mahal mereka. Itu, teriak Vina, suaranya menggema di seluruh rumah. Itu kebenarannya, Bu? Bu Rini tersentak mundur, menatap baju kotor itu dengan jijik. Apa-apaan ini? Kamu sudah gila, Vina? Melempar baju OB kotor ke ibu? Baju OB? Vina tersenyum getir. Iya, itu memang baju OB. Baju office Bu. Itu seragam kerja, CEO, kebanggaan ibu. Wajah Bu Rini berubah dari merah menjadi pucat pasi. Apa maksudmu? Mas Aji. Vina menunjuk Aji yang gemetar hebat, bukan CEO. Dia tidak pernah jadi CEO. Dia sudah di PHK 1 tahun yang lalu. Bohong, pekik Bu Rini. Bohong. Aji, bilang sama ibu dia bohong. Aji hanya bisa menggelengkan kepalanya. Air matanya kembali tumpah. Diamnya Aji adalah konfirmasi yang paling telak. Dia bukan lagi manajer, lanjut Vina. Suaranya kini bergetar hebat karena emosi yang tertahan. Dia cleaning service, Bu. Dia kerja jadi office boy di gedungnya sendiri. Dia bersihkan toilet. Dia angkut sampah. Supaya apa? Supaya bisa tetap kirim uang bulanan untuk ibu. Supaya bisa menuruti kemauan ibu renovasi rumah ini. Supaya gengsi ibu yang setinggi langit itu tidak runtuh. Vina menunjuk suaminya. Dia hancur badannya, Bu. Dia malu. Dia menipu saya. Dia menipu kita semua. Semua, karena tuntutan ibu. Napas Bu Rini tercekat. Ia menatap seragam di lantai, lalu menatap Aji yang menangis. Dunia wanita itu runtuh dalam sekejap. Jadi silakan, Bu, desis Vina. Renovasi rumahnya. Pakai marmer Italia. Ganti gordennya. Mungkin ibu bisa pakai seragam OB itu sebagai label pertama untuk lantai baru ibu. Hening. Keheningan yang pecah setelah teriakan Vina terasa 1000 kali lebih berat daripada kebisingan apapun. Seragam OB biru kusam itu tergeletak di atas karpet Persia, di antara kaki Bu Rini dan tas desainer interior yang diletakkan Pak Dimas. Benda kotor itu terlihat sangat kontras di tengah kemewahan ruang tamu. Pak Dimas, sang desainer, membeku di tempatnya. Matanya terbelalak, map gambar di tangannya nyaris terlepas. Ia jelas tidak pernah menduga akan terjebak di tengah drama keluarga yang seeksplosif ini. Ia menatap Vina, lalu Aji, lalu Bu Rini, seolah mencari pintu keluar darurat. Wajah Bu Rini, yang tadi pucat pasi, kini perlahan memerah padam.
Tapi bukan karena malu. Itu adalah kemarahan murni. Matanya yang tajam menatap seragam di lantai, seolah itu adalah seekor ular berbisa. Bohong, desisnya. Suaranya bergetar. Kamu bohong, Vina. Kamu fitnah anakku. Fitnah? Vina tertawa lagi, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Tanya sendiri sama, CEO, kebanggaan ibu. Tanya dia. Semua mata kini tertuju pada Aji. Pria itu masih berdiri gemetar di ambang pintu, terperangkap di antara kemarahan istrinya dan penyangkalan ibunya. Dia adalah seekor tikus yang terpojok oleh dua singa. Aji, bentak Bu Rini, suaranya melengking histeris. Aji, bilang sama ibu kalau perempuan ini bohong. Bilang kalau ini semua fitnah. Ayo bilang, nak. Bilang kamu itu CEO. Bilang. Bu Rini mencengkeram lengan Aji, mengguncangnya dengan keras, menuntut jawaban yang ingin ia dengar. Aji menatap ibunya. Air matanya kembali mengalir. Lalu ia menatap Vina, yang memandangnya dengan tatapan dingin penuh luka. Sandiwara itu telah usai. Panggungnya sudah terbakar. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Cukup, Bu, bisik Aji, suaranya pecah dan nyaris tak terdengar. Apa? Apa kamu bilang? Cukup? Cukup. Aji mengulanginya, kali ini lebih keras. Ia melepaskan cengkeraman tangan ibunya dari lengannya. Vina tidak bohong, Bu. Itu dia. Pengakuan terakhir. Dunia Bu Rini runtuh. Cengkeramannya pada lengan Aji terlepas. Ia mundur selangkah, lalu dua langkah. Tangannya yang dipenuhi cincin berlian terangkat ke mulutnya. Matanya menatap Aji seolah baru pertama kali melihat putranya. Jadi benar? Bisiknya ngeri. Kamu, anakku, Ovesbeau? Kata Ovesbeau diucapkannya seolah itu adalah kata paling kotor di dunia. Bu Rini tidak menangis. Reaksinya berbeda dari Aji. Matanya membelalak. Napasnya tiba-tiba menjadi cepat dan pendek. Ia tidak sedih karena penderitaan Aji. Ia hancur karena malu. Teman-temanku. Desisnya. Arisan. Ibu Sutarman. Ibu Jenderal. Ya Tuhan. Malu. Ibu malu. Aji. Kamu bikin ibu malu. Bu. Aji mencoba meraihnya. Jangan sentuh ibu, jerit Bu Rini. Ia menepis tangan Aji. Tiba-tiba, tubuhnya limbung. Kepala ibu pusing. Pusing sekali. Bu Rini ambruk. Ia tidak pingsan, tapi ia terduduk di sofa mewah yang ingin ia ganti. Tubuhnya berguncang hebat. Bukan karena tangisan, tapi karena guncangan harga dirinya yang hancur berkeping-keping. Melihat situasi itu, Pak Dimas sang desainer interior akhirnya menemukan suaranya. Maaf, Ibu, Bapak, katanya tergagap. Saya rasa saya salah waktu. Sepertinya, saya permisi dulu. Nanti kita bicarakan lagi soal renovasinya kalau sudah tenang. Tanpa menunggu jawaban, pria itu bergegas mengambil tasnya, nyaris tersandung seragam OB di lantai, dan lari keluar rumah. Pintu depan ditutupnya dengan pelan, seolah takut memecah keheningan yang tegang. Kini, hanya ada mereka bertiga. 3 orang yang terikat dalam pusaran kebohongan. Bu Rini masih terisak di sofa, meratapi status sosialnya yang hancur. Malu. Ibu mau taruh di mana muka ibu ini? Aji berdiri mematung di tengah ruangan, menatap ibunya dengan tatapan kosong, lalu menatap istrinya dengan tatapan putus asa. Vina menghela napas panjang. Napas pertama yang terasa benar-benar lega setelah berbulan-bulan. Amarahnya sudah padam, berganti menjadi kejernihan yang menyakitkan. Ia melihat suaminya, yang terlalu lemah untuk jujur. Ia melihat ibu mertuanya, yang terlalu egois untuk peduli. Ia sadar. Ia tidak bisa hidup seperti ini lagi. Dengan langkah mantap, Vina berjalan melewati mereka. Ia tidak peduli lagi pada tangisan Bu Rini atau tatapan memohon Aji. Ia berjalan ke dapur, mengambil satu kantong sampah plastik hitam besar. Ia kembali ke ruang kerja palsu Aji. Bu Rini dan Aji mengawasinya dalam diam. Vina masuk ke ruangan itu. Satu persatu,
Ia mulai membersihkan kebohongan. Ia menarik jas abu-abu tua yang tergantung. Masuk ke kantong sampah. Ia menyambar ke meja putih licin. Masuk. Dasi-dasi sutra. Masuk. Sepatu kulit mahal yang solnya masih mengkilap. Masuk. Botol parfum seharga jutaan. Masuk. Lalu, ia berjongkok. Ia mengambil seragam OB biru kusam yang masih tersisa di rak. Ia mengambil sepatu butut yang solnya nyaris putus. Ia mengambil ransel dekil tempat Aji menyimpan topengnya. Semuanya masuk ke dalam kantong sampah yang sama. Aji menatapnya ngeri. Vina, apa yang kamu lakukan? Vina tidak menjawab. Ia mengikat kantong sampah besar itu. Ia menyeretnya keluar dari ruang kerja, melintasi ruang tamu, dan melemparnya ke dekat pintu depan. Tepat di samping seragam yang tadi ia lempar. Aku sudah selesai, kata Vina pelan. Suaranya datar, tanpa emosi. Ia menatap Aji. Aku nggak mau lihat semua topeng ini lagi di rumah ini. Vina, aku mohon jangan pergi. Bisik Aji. Vina tersenyum getir. Pergi? Aku nggak tahu, Mas. Aku capek. Aku cuma mau berhenti. Berhenti bersandiwara. Vina memandang berkeliling ke rumah mewah itu. Gorden beludru. Sofa mahal. Lantai marmer. Semuanya terasa palsu. Semuanya dibeli dengan keringat yang disembunyikan dan kebohongan yang menyakitkan. Aku nggak butuh CEO, kata Vina, menatap mata Aji dalam-dalam. Dan aku nggak sanggup hidup sama pembohong. Malam itu, Vina mengambil keputusan. Ia berjalan ke meja makan. Ia mengambil kertas tagihan KPR dan cicilan mobil yang tadi ia lihat di meja Aji. Ia meletakkannya di depan Bu Rini, yang masih terisak. Rumah ini, mobil ini semuanya masih kredit. Bu, kata Vina dingin. Silakan ibu putuskan. Mau tetap pamer, atau mau bantu anak ibu bayar hutangnya? 6 bulan kemudian. Aroma pagi di rumah Vina telah berubah total. Tidak ada lagi wangi kopi hitam pekat yang mahal, tidak ada lagi semerbak parfum maskulin berkelas. Yang tercium kini adalah aroma bawang putih yang ditumis dengan jahe, wangi kaldu ayam yang kaya rempah, dan bau cabai segar yang sedang diulek. Suaranya pun berganti. Bukan lagi kesunyian rumah mewah yang lengang, tapi suara berisik sudip yang bertemu wajan panas dan obrolan riuh orang-orang di luar. Mereka telah pindah. Tentu saja. Rumah, CEO, itu tidak bisa mereka pertahankan. Setelah malam pengakuan yang menghancurkan itu, kenyataan menghantam mereka seperti truk. Bu Rini, setelah melihat tumpukan tagihan KPR dan cicilan mobil, tidak lantas luluh. Ia justru meledak dalam kemarahan terakhir. Menyalahkan Vina sebagai istri yang materialistis, sebelum akhirnya pergi dari rumah itu, tak sanggup menanggung malu atau beban finansial. Aji dan Vina ditinggal berdua di dalam istana palsu mereka. Selama seminggu, mereka hidup seperti dua orang asing. Hingga suatu sore, Vina akhirnya memecah keheningan. Ia tidak menggugat cerai. Ia hanya meletakkan kunci mobil dan sertifikat rumah, yang masih di ban, di depan Aji. Aku nggak mau ini semua lagi, Mas, kata Vina pelan. Aku mau jual semuanya. Mobil, perabot, semua yang bisa jadi uang untuk bayar hutang. Setelah itu, kita cari kontrakan kecil. Aku mau mulai dari nol. Aji, yang mengira Vina akan meninggalkannya, menatap istrinya dengan mata basah. Dari nol, Vina? Kamu mau? Aku mau, jawab Vina tegas. Tapi dengan satu syarat. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi jas mahal. Tidak ada lagi seragam mobe. Cukup. Aji saja. Suamiku. Kamu mau? Itu adalah awal dari segalanya. Rumah disita ban. Mobil ditarik leasing. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan petak sederhana di pinggir kota, yang ruang tamunya langsung menyatu dengan dapur. Semua tas branded dan jam tangan mewah Vina, yang ternyata banyak yang tiruan, dibeli Aji untuk menjaga citra, mereka jual kiloan. Dan disinilah mereka sekarang. Di teras kontrakan mereka, yang sudah mereka sulap menjadi warung makan kecil. Warung rantang Vina. Vina, yang dulu memakai dress sutra, kini memakai kaos oblong sederhana dan celemek yang sedikit bernoda kunyit. Tangannya yang dulu mulus terawat,
Kini mulai sedikit kasar karena mencuci piring dan mengulek bumbu. Tapi matanya hidup. Mas, pesanan meja nomor 3 sudah. Nasi ayam geprek sama es teh 2, teriak Vina dari dapur kecilnya. Siap, Dik. Aji keluar dari balik tirai dapur. Pria itu tidak lagi memakai jas. Ia memakai kaos polo sederhana berwarna biru cerah, celemek hitam, dan celana kargo. Tubuhnya terlihat lebih berisi. Wajahnya yang dulu selalu pucat dan tertekan, kini berkeringat karena panasnya kompor, tapi ia tersenyum lebar. Ia mengantar pesanan itu ke meja pelanggan dengan sigap. Silakan, Pak, Bu. Selamat menikmati, katanya ramah. Aji terlihat jauh lebih bahagia saat menjadi pelayan di warungnya sendiri, daripada saat ia berakting menjadi CEO. Ia tidak lagi harus menjaga gengsi. Ia mengelap meja, ia mencuci gelas, ia berbelanja ke pasar bersama Vina subuh-subuh. Ia adalah Aji. Seutuhnya. Siang itu, saat warung sedang ramai-ramainya, sesosok wanita parubaya berhenti di depan warung mereka. Wanita itu tampak ragu. Pakaiannya jauh lebih sederhana dari biasanya. Tidak ada lagi kaftan sutra atau perhiasan yang gemerlapan. Itu Bu Rini. Sudah 6 bulan ia tidak menghubungi Aji. Vina dan Aji membeku sesaat. Bu Rini menatap berkeliling warung yang sempit dan panas itu. Ada tatapan. Vina tidak tahu apa itu. Bukan lagi marah. Mungkin campur aduk antara malu, gengsi yang tersisa, dan kerinduan. Warung kalian panas sekali, adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut Bu Rini. Nadanya masih ketus, tapi tidak lagi menusuk. Aji tersenyum tipis. Ia mengambil buku menu. Ibu mau pesan apa? Hari ini rendangnya Vina enak sekali, Bu. Bu Rini menatap anaknya yang kini berpenampilan seperti kuli, sungguhan. Tapi kuli yang matanya berbinar. Ia mendengus. Ya sudah. Ibu pesan itu. Pakai nasi. Jangan pedas-pedas. Vina yang memasakkannya. Aji yang mengantarkannya. Bu Rini makan dalam diam. Ia mengunyah perlahan. Vina dan Aji memperhatikannya dari jauh. Setelah piringnya tandas, Bu Rini memanggil Aji. Aji menghampirinya, siap menerima cacian. Ini, Bu Rini menyodorkan selembar uang 50 ribuan. Kembaliannya ambil saja. Terima kasih, Bu, kata Aji lembut. Bu Rini bangkit. Ia menatap Vina yang berdiri di dekat kasir. Masakanmu, lumayan. Tidak seburuk yang ibu kira. Lalu ia berbalik dan berjalan pergi. Vina dan Aji saling berpandangan. Mereka berdua tersenyum. Itu adalah permintaan maaf terbaik yang bisa Bu Rini berikan. Malam harinya, setelah warung tutup, Vina dan Aji duduk berdua di bangku kayu panjang di depan warung mereka yang sudah gelap. Mereka menghitung pendapatan hari itu. Uang receh, uang lecek ribuan dan 5 ribuan, bertumpuk di dalam kaleng biskuit. Alhamdulillah, bisik Aji, suaranya terdengar tulus. Hari ini kita bisa bayar tagihan listrik dan beli stok ayam buat besok. Vina menyandarkan kepalanya di bahu Aji. Bahu yang dulu kaku karena jas, kini terasa kokoh dan hangat meski hanya terbalut kaos. Capek, Mas? Tanya Vina. Aji terkekeh. Ia merangkul istrinya. Capek, Dik. Bang, pinggangku rasanya mau copot. Tapi, capek yang ini rasanya enak. Rasanya nyata. Vina memejamkan matanya. Ia tidak lagi merindukan rumah mewah, mobil sedan, atau pujian di arisan. Ia menemukan kebahagiaannya di sini, di warung kecil yang panas, di samping pria yang jujur. Ia menatap Aji yang sedang meregangkan punggungnya sambil menguap. Vina tersenyum. Ini CEO-ku yang sebenarnya, batin Vina. Bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer di hidupku. Pemimpin rumah tangga yang sejati, yang berjuang bukan dengan topeng, tapi dengan keringat yang jujur. Pesan moral cerita. Jabatan hanyalah seragam yang kita pakai di luar rumah, tapi kejujuran adalah pakaian yang kita bawa sampai mati. Kebahagiaan sejati tidak pernah dibangun di atas gengsi atau kebohongan, tapi di atas penerimaan dan keberanian untuk memulai lagi dari nol.